Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Abil Qasim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati, diridhoi, diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta didoakan oleh para malaikat rahmat, insyaallah, amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, nikmat, berkah, karunia, hidayah dan mempertemukan kita pada kajian malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dalam hal kebaikan sampai hari kiamat. Dan semoga kita semua bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani jalan para sahabatnya. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita hidayah dan keistiqomahan untuk senantiasa mencintai Al-Qur'an, baik membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, menulisnya dan mengamalkannya. Karena mencintai Al-Qur'an bagian dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita hidayah dan keistiqomahan untuk senantiasa mencintai ilmu, ulama dan majelis ilmu. Karena dengan mencintai ilmu yang benar, maka kita akan bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang baik, mana yang buruk, mana hal-hal yang termasuk perkara agama dan mana hal-hal yang termasuk perkara dunia. Dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dan mencintai majelis ilmu adalah raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Sebelum kita memasuki surga yang hakiki, taman surga di akhirat, maka kita harus memasuki taman-taman surga di dunia, yaitu majelis ilmu. Dan semoga langkah bapak-bapak dan ibu-ibu ke masjid ini merupakan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan semoga menjadi ladang pahala dan semoga Allah selalu memberi kepada kita keistiqomahan. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang
dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tafsir min kalamillah, yaitu tafsir Al-Qur'an dari bagian dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu juz 30 yang dikenal dengan tafsir juz amma, surat Al-Kafirun. Bahwa kita sudah tahu afdalul ilmi ilmu tafsir, sebaik-baik dan semulia-mulianya ilmu adalah ilmu tafsir. Kenapa? Karena objek pokok pembahasan yang dibahas adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menafsirkan Al-Qur'an dengan hawa nafsu kita, dengan akal logika semata. Sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Jundab atau Jundub, bisa dibaca Jundab, bisa dibaca Jundub, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fasara al-Qur'an au man qala fil Qur'an bi ra'yihi au bima la ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan logika semata, dengan akal semata, atau dengan tanpa ilmu, tidak mempunyai ilmu, maka bersiap-siaplah mengambil tempat duduknya di neraka. Jangan sampai kita menafsirkan Al-Quran seperti orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang sekte-sekte Khawarij, Ahmadiyah, Jabariyah, dan sekte-sekte Islam lain yang menyimpang seperti Syiah dan lain sebagainya. Di sini saya berusaha menyajikan tafsir Al-Quran dari surat Al-Kafirun, karena ana lastu mufassiran, saya bukan seorang ahli tafsir. Saya hanya menyampaikan, menyajikan sebaik-baiknya literatur kitab tafsir yang turath klasik maupun muasirah kontemporer yang saya baca, dan saya berusaha menyajikan dengan baik kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wala antum abiduna ma a'bud Wala ana abidum ma abadtum Wala antum abiduna ma a'bud Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun lagi-lagi dimulai dengan redaksi lafaz yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dengan lafaz kul, fi'il amr.
kata kerja perintah. Bahwa di juz 30, di juz amma ada 37 surat. Yang Allah mulai dengan lafaz qul ada di 4 surat. Surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, dan yang keempat surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Dan lafaz qul ini banyak ya, di Al-Qur'an. Allah sebutkan sebanyak 332 kali. Dan surat Al-Kafirun ini surat ke-109 yang terdiri dari 6 ayat. Dalam tafsir Al-Kashfu wal Bayan, Imam As-Sa'labi yang wafat tahun 427 Hijriah, beliau menjelaskan bahwa di dalam surat Al-Kafirun terdiri dari 94 huruf, 26 kalimat atau kata menurut Imam Sa'labi. Dan di manakah surat Al-Kafirun ini diturunkan dan masuk kategori makiyah atau madaniyah? Di sini ulama berbeda pendapat, terutama baik di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setelahnya. Wa akhraja Ibnu Mardawayh an Ibni Abbas qala unzilat surah ya ayyuhal kafirun bi Makkah, bahwa surat Al-Kafirun ini diturunkan di Mekah. Ini pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, Al-Hasan, Ikrimah, dan lain sebagainya, dan masuk kategori surat makiyah. Ada yang berpendapat bahwa surat Al-Kafirun ini diturunkan di Madinah dan masuk kategori madaniyah. Wa akhraja Ibnu Mardawayh an Abdullah bin Az-Zubair qala unzilat ya ayyuhal kafirun bil Madinah, bahwa surat Al-Kafirun ini termasuk kategori surat madaniyah. Ini pendapatnya Qatadah, Ad-Dhahhak, dan lain sebagainya. Tapi jumhur mufassirin, kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa surat Al-Kafirun ini diturunkan di Mekah dan masuk kategori surat Makkiyah. Kenapa dinamakan surat Al-Kafirun? Karena diambil dari ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Kafirun artinya orang-orang kafir ya, orang-orang kafir. Dan surat Al-Kafirun ini mempunyai banyak nama, bahwa yang menamakan surat di dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lepas, tidak lain bahwa sesuatu ucapan yang keluar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam Quran surat An-Najm, wa ma yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah sesuatu ucapan yang dikeluar dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hawa nafsu, tapi semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lain surat Al-Kafirun ini ada banyak. Nama lainnya adalah surat Al-Ibadah. Surat ibadah, Al-Ibadah. Kenapa? Karena tidak ada toleransi dalam hal keimanan dan peribadatan. Ada yang menamakan juga surat Al-Munabidzah. Nama lainnya surat Ad-Din, yaitu artinya agama. Karena berbicara tentang agama Islam dan agama
orang-orang musyrik. Nama lainnya Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa surat ini dinamakan juga surat Al-Muqashqishah, yang artinya penyembuh. Maksudnya apa? Karena kandungan surat Al-Kafirun menyembuhkan dan menghilangkan penyakit kemusyrikan. Dan nama lainnya lagi Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas mengatakan bahwa nama lain dari surat Al-Kafirun adalah suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Nah, sedangkan tema utama yang dibahas di dalam surat Al-Kafirun ini adalah penolakan usul kaum musyrikin, orang-orang musyrik, untuk menyatukan ajaran agama dalam rangka mencapai kompromi, sambil mengajak agar masing-masing melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya tanpa saling mengganggu. Intinya, tema yang dibahas dalam surat Al-Kafirun ini adalah berlepas diri dari kemusyrikan. Itu tema utamanya. Adapun asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Kafirun, kronologis surat ini di dalam kitab-kitab tafsir, di dalam riwayat disebutkan bahwa ada beberapa tokoh, tokoh musyrikin Mekah, pentolan-pentolan atau istilahnya gembong-gembongnya orang-orang musyrik di Mekah, yaitu Abu Jahal, Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Ibnu Al-Hajjaj. Mereka sama-sama datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menawarkan kompromi dalam hal ibadah. Mereka nih berkata, "Ya Muhammad, ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan." Wahai Muhammad, kami menyembah agama Islam selama setahun. Kami menyembah agama Islam selama setahun. Orang-orang musyrik bilang kepada Nabi Muhammad SAW, kami menyembah agama Islam selama setahun. Dan engkau Muhammad dan para sahabatnya pada waktu itu kaum muslimin menyembah agama kami selama setahun. Lalu Nabi Muhammad SAW menolaknya. Lalu Allah turunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Itulah tentang asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Bahkan di riwayat yang lain dijelaskan Rasulullah SAW ditawarkan wanita, ditawarkan jabatan, kedudukan, pangkat, ditawarkan harta. Rasulullah menolaknya karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan memusnahkan, membumi hanguskan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai orang-orang kafir. Di sini ada kalimat kul. Kul itu fiil amr, kata kerja perintah, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 332 kali. Adapun
di juz 30 hanya di 4 surat yang saya sebutkan sebelumnya. Iya, yaitu harfun nida, ya, huruf panggilan. Seperti misalnya saya memanggil teman saya, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ayu dan ha, ya. Jadi ayyuha itu terdiri dari ayu dan ha. Ha itu harfu tanbih, artinya huruf peringatan. Maka di sini dikatakan kul, takdirnya kul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang musyrik, tokoh-tokoh kaum musyrikin. Katakanlah hai Muhammad kepada tokoh-tokoh, pemuka-pemuka kaum musyrikin yang dimana mereka telah mendarah daging dengan kekufuran dalam jiwa mereka, bahwa ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir yang menolak, yang mengingkari akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari kerasulanku, yaitu kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai sekarang, kata Rasul ketika diajak kompromi oleh tokoh-tokoh musyrikin agar kita saling bertukar agama, Rasul mengatakan mulai sekarang hingga masa yang akan datang, saya tidak akan pernah menyembah apa yang sedang kamu sembah, apa yang kalian sembah. Nah, di situ ada kata al-kafirun. Ya. Al-kafirun itu bentuk jamak dari kafir, ya, fa'il, pelaku. Nah, jadi kafir itu bentuk tunggal, bentuk jamaknya kafirun atau kafirin atau kufar atau kufar. Nah, kafir itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lawan dari kafir mukmin. Sebagaimana dalam Quran surat At-Taghabun ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminkum kafir wa minkum mu'min." Maka di antara mereka ada yang kafir dan ada di antara mereka yang mukmin. Kata al-kafirun terambil dari kata kafaro. Kafaro. Apa artinya kafaro? Yaitu menutup. Menutup. Kenapa menutup? Karena Allah menutupi pintu hidayah dan kolbunya dari agama Islam. Jadi hatinya tertutup. Makanya kafaro itu asalnya dari artinya menutup, tertutup. Makanya orang-orang kafir itu hatinya tertutup. Hatinya tertutup. Dan kata kafaro itu mempunyai banyak makna. Mempunyai banyak makna. Di antaranya bisa maknanya itu yaitu mengingkari akan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Quran surat 34 surat Saba ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladzina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, la ta'tinas sa'ah, kami tidak meyakini akan datangnya hari kiamat, hari akhir. Dan kata kafaro bisa diartikan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat 14 surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum,
wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambah nikmat. Wala in kafartum, jika kalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna, sesungguhnya, azabku lasyadid, sangat pedih, sangat keras. Dan yang ketiga, kafaro itu bisa bermakna tidak mengamalkan tuntunan ilahi walaupun mempercayai. Sebagaimana dalam Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebagian Alkitab? Maksudnya apa Alkitab? Taurat. Jadi kata redaksi Alkitab itu di Quran banyak. Bisa diartikan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, tergantung konteks kalimatnya. Seperti di ayat kedua di surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Alkitab di sini artinya adalah Al-Quran. Jadi nggak mesti kata Alkitab itu 100% artinya Al-Quran, tidak. Maka dalam ilmu tafsir ada yang namanya ilmu homonim dalam Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kamu beriman dengan sebagian kitab Taurat dan wa takfuruna, kamu mengingkari sebagian dari isi Alkitab Taurat. Nah, itu arti dari al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir itu? Al-musyrikun, orang-orang musyrik. Wal yahud, orang-orang Yahudi. Wan nasara, dan Nasrani. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ada dua. Ada dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Nah, dan yang dimaksud kafir di sini adalah orang-orang Quraisy pada waktu itu. Pada waktu di Mekah. Lalu ayat kedua di sini katakan la a'budu ma ta'budun. Nah, di sini Rasulullah mengatakan kepada kaum musyrikin, la a'budu, aku tidak akan pernah menyembah ma ta'budun, apa yang kalian orang-orang musyrik sembah. Kata a'budu termasuk fi'il mudhari'. Jadi ada fi'il madhi, kata kerja lampau, ada fi'il amr tadi kul, kata kerja perintah, ada fi'il mudhari'. A'budu itu fi'il mudhari' yang berbentuk kata kerja ya dulu alal hal, menunjukkan sekarang. Wa mustakbal, dan akan datang. Nah, jadi Rasulullah bilang kepada kaum musyrikin, mulai sekarang, mulai detik ini dan akan datang, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Nah, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyatakan bahwa mulai detik ini, mulai sekarang dan akan datang, bahkan sepanjang masa tidak akan menyembah apa yang orang-orang musyrik sembah. Tidak akan tunduk, tidak akan taat, patuh, taslim kepada apa yang kamu sembah wahai kaum musyrikin. La a'budu ma ta'budun. Nah, tafsirnya yakni minal asnam wal authan, yaitu patung-patung dan berhala. Jadi la a'budu, aku tidak akan pernah menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah, yaitu apa sembahan orang-orang musyrik pada waktu itu? Bermacam-macam, aneka macam berhala, baik patung maupun berhala maupun batu, hewan, pohon dan lain sebagainya.
Lalu di ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian orang-orang musyrik, wala antum, dan kalian orang-orang musyrik bukan penyembah ma'abud, apa yang aku sembah, yakni Allahu Ta'ala wahdahu, yaitu kalian orang-orang kafir tidak akan menyembah apa yang aku sembah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang tidak ada sekutu baginya. Di situ ada kalimat ma'abud. Ma di situ maknanya man. Dan konteksnya sekarang. Makanya ayat 2 la a'budu ma ta'budun, dan ayat ketiga wala antum abiduna ma'abud itu terkait masalah Tuhan yang disembah. Kalau Nabi Muhammad SAW menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun orang-orang musyrik menyembah dengan berbagai macam aneka berhala. Makanya ketika diajak kompromi, saling tukar menukar selama setahun, Rasulullah SAW menolak. Nah, ayat 1, 2 dan 3 di atas berpesan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menolak secara tegas usulan kaum musyrikin. Kenapa? Karena orang musyrikin ini, orang-orang musyrik pada waktu itu sesembahannya bermacam-macam. Bahkan dalam hadis Ad-Darimi itu dikatakan dalam Musnad Ad-Darimi bahwa mereka itu ketika melihat batu yang sangat indah menyembah batu, ketika melihat pohon menyembah pohon, bukan hanya patung-patung. Jadi authan itu, berhala itu macam-macam, bisa asnam, bisa patung, bisa syajarah, bisa pohon, bisa hajar batu, bisa hayawan, hewan-hewan. Jadi Rasulullah tidak mau. Lalu di ayat keempat, wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nah, jadi aku tidak akan menyembah Allah dengan cara kalian, akan tetapi aku hanya menyembah Allah dengan cara yang Dia cintai dan ridhoi. Nah, ayat 4 ini dan 5 konteksnya lil mustakbal, masa depan. Kalau ayat 2 dan 3 konteksnya tentang Tuhan yang disembah, ayat keempat dan kelima konteksnya tentang ibadah, cara ibadah. Makanya di ayat keempat itu dikatakan ai wala a'bud ibadatakum, ai la asluquha wala aqtadi biha wa innama a'budullah alal wajhi alladhi yuhibbuhu wa yardahu. Aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang Dia Allah cintai dan ridhoi. Adapun ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Tafsirnya yaitu kalimatul Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ay la ma'buda bihaqqin illallah wala tariqa ilaihi ila bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi dengan benar, dengan hak, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada jalan yang benar, jalan yang menuju keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya syurutul ibadah, syarat diterima ibadah adalah ikhlas dan
ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dalilnya banyak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kita diperintah untuk melakukan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, amal soleh harus ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila, man barang siapa, amila mengerjakan, melaksanakan amalan, amal soleh yang wajib maupun yang sunnah, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut tertolak. Kita beribadah ikhlas tapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertolak amal ibadah tersebut. Dan sebaliknya, kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ikhlas, maka amal tersebut sia-sia. Jadi ini udah harga mati. Syurutul ibadah, syarat diterima ibadah adalah ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa ditawar-menawar lagi. Dan yang terakhir dijelaskan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di sini ada lafaz kata din. Din itu artinya bisa agama, ya, bisa balasan, bisa kepatuhan. Sebagaimana saya jelaskan tadi, di Quran itu banyak lafaz Alkitab. Tidak mutlak 100% Alkitab itu artinya Al-Quran, atau Alkitab itu artinya Taurat. Tergantung konteks kalimatnya, sebelum dan sesudahnya, asbabun nuzulnya, penjelasannya. Dan kalimat din di dalam Al-Quran itu dikorinahkan, diiringi dengan 3 bentuk, 3 lafaz. Ada dinul Islam, artinya agama Islam. Inad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ada dinul qayyim. Qayyim itu artinya lurus, agama Islam. Ada din hunafa dalam surat Al-Bayyinah. Hunafa itu artinya lembut, lurus. Maksudnya apa? Agama Islam. Jadi kalau di Quran kita baca ada lafaz dinul qayyim, din hunafa, maksudnya adalah di dinul Islam. Di sini kenapa didahulukan kalimat lakum dari waliya? Lakum dinukum waliyadin. Kenapa enggak waliya dulu? Nah, ternyata di sini mempunyai fungsi yang menggambarkan ya dulu ala taksis, yaitu kekhususan. Karena masing-masing agama biarlah berdiri sendiri dan tidak perlu dicampur baurkan, tidak perlu dicampur adukan. Makanya Rasulullah tidak mau ketika diajak kompromi oleh orang-orang musyrikin. Setahun kau beribadah seperti caraku, dan setahun kemudian aku beribadah seperti cara engkau, Muhammad. Rasulullah tidak mau, menolaknya. Dan di sini ada kalimat lakum dinukum. Menurut Al-Imam Bukhari, sebagian dalam tafsir Ibnu Katsir menukil, ya. Jadi sebenarnya tafsir Ibnu Katsir itu yang saya tahu itu ringkasan ya dari tafsir Tobari, ya, bahwa lakum dinukum yakni al-kufru, yaitu kekufuran. Lakum dinukum, untukmu kekufuran bagimu. Waliyadin, yakni al-Islam, dan untukku agamaku. Agama yang hak, yang benar adalah
agama Islam. Ada ditafsirkan lagi, lakum dinukum ini adalah lana a'maluna, bagi kami amal-amal kami, waliyadin walakum a'malukum, dan bagi kalian amal-amal kalian. Makanya di sini ada ayat 3 dan ayat 5 diulang. Wala antum abiduna ma'bud. Kadang orang kalau kurang jeli, teliti, ketika jadi imam suka kurang atau suka lebih ya Pak ya. Kadang 7 atau 8 ayat bingung dia keder ya. Kenapa diulang-ulang? Nah, dalam bahasa Arab itu ada istilah takror atau tikror. Tujuannya apa? Litakid, untuk menguatkan, wal ifham, agar mudah dipahami. Seperti dalam surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah atau surat Asyarah, nama lainnya ya. Alam Nashrah, Al-Insyirah, Asyarah, ya kan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang. Di surat At-Takatsur diulang juga. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Litakid, untuk sebagai penguat. Nah, seperti itu. Atau di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang kamu dustakan? Biar supaya manusia itu berpikir, dia faham bahwa berapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, dan kita tidak akan bisa membalasnya, tidak bisa menghitungnya. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam 30 juz, di 114 surat, hanya ada 3 surat di dalam Al-Quran yang dinamakan dengan jenis-jenis manusia, Pak. Jenis-jenis manusia. Mukmin, munafik, kafir. Jadi di 114 surat itu ada jenis-jenis manusia. Bahkan Allah namai dengan surat tersebut, surat Al-Mu'minun, surat ke-23 yang terdiri dari 118 surat. Ciri-ciri orang beriman itu seperti apa? Siapa sih orang beriman itu? Siapakah orang beriman itu? Baca surat Al-Mu'minun 118 ayat, surat 23. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Yang kedua, Al-Munafikun, surat ke-63 yang terdiri dari 11 ayat. Siapakah orang-orang munafik itu? Terkadang kita gampang menyebut diri kita, saya muslim, saya sudah beriman. Tapi jiwa sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kita ingkari. Sesuatu yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, baik ada hikmahnya maupun tidak ada hikmahnya, kita sami'na wa ata'na. Allah perintahkan kepada para perempuan wanita untuk menutup aurat, memakai jilbab. Udah, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Terkadang orang gampang bilang si fulan munafik. Kita nggak tahu apa itu munafik. Baca surat Al-Munafikun ayat 11. 11 terdiri dari 11 ayat ya. Surat Al-Munafikun surat 63 terdiri dari 11 ayat. Kita tahu siapa sih dan apa ciri-ciri orang munafik itu. Dan yang ketiga, surat Al-Kafirun, surat ke-109 yang terdiri dari 6 ayat. Nah, hanya ada 3 surat di dalam Al-Quran yang dinamakan dengan jenis-jenis manusia: mukmin, munafik, kafir. Dan yang terakhir, fadilah, keutamaan, keistimewaan, keberkahan, dan sir, rahasia surat Al-Kafirun sangat banyak sekali. Bahwa di dalam hadis-hadis riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, dan riwayat Ahmad dalam musnadnya, bahwa Rasulullah itu sebelum sholat subuh
sering membaca di rakaat pertama surat Al-Kafirun, di rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Begitu juga ketika sholat sunnah ba'diyah, ba'da maghrib. Di rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Bahkan Nabi sampai mengulang sebanyak 25 kali. Di antara lagi fadilahnya adalah bahwa surat Al-Kafirun itu sebanding setara rubu Al-Quran, seperti seperempat Al-Quran. Kalau kita membaca surat Al-Kafirun 1 kali, itu sebanding selevel seperempat Al-Quran. Dan yang ketiga, dalam hadis riwayat Baihaqi dijelaskan bahwa Rasulullah bilang kepada sahabatnya, Iqra, bacalah, inda manamika, ketika engkau ingin tidur, qul ya ayyuhal kafirun, fa innaha, karena sesungguhnya surat Al-Kafirun bara'atun minasyirki, maka Allah akan menjaga dia dari kesyirikan. Ketika dia wafat dalam tidurnya, maka terbebas, terhindar dari kesyirikan. Dan yang terakhir, dalam kitab Mishkatul Masyabih dijelaskan bahwa wa suratul kafirun tanmna'ul kufra indan naz'i. Surat Al-Kafirun mencegah kekufuran ketika roh dicabut. Jadi mulai sekarang kita amalkan, kita dawamkan, kita rutinkan membaca surat Al-Kafirun agar supaya kalbu kita ini terbebas dari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.